Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang cukup luar biasa dari seorang pria yang berlatar belakang muslim. Dan kemudian teman-teman, dia sudah menjadi pengikut Kristus, dan setelah dia menjadi pengikut Kristus, dia melakukan pelayanannya, dia menjadi murid Kristus, dan menurut saya ini cukup luar biasa di mana dia sudah membangun satu sidang jemaat, atau dia sudah membangun satu gereja dan banyak jiwa yang diselamatkan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Lahir di Surabaya, besar di Madiun. Tahun 90 saya meninggalkan kampung saya, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan sampai satu kali saya mengalami siapa Yesus, saudara. Ya, nanti kalau lebih kenal lagi, saudara, nanti bisa Bapak Ibu saudara sekalian lihat di YouTube saya, ya, di pelayanan kami, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang, ya, sidang jemaat. Kalau saudara orang Tangsel, Pamulang, silakan mampir, saudara. Saya ada di Pamulang, ya, di Pamulang dekat Universitas Pamulang. Di situ gereja yang Tuhan percayakan kepada saya kasih nama Derok, saudara. Agak sedikit metal, gitu, ya. Sebenarnya jemaat Batu Karang sih, biar agak keren dikit, kasih nama Derok. Rock itu ada artinya, saudara, ya. R-nya itu reach, saudara, menjangkau. O-nya itu over, kita memberi kepada Tuhan lebih lagi, saudara. C-nya itu community, saudara, komunitas. K-nya kingdom, saudara. Nah, itu artinya. Jadi kita adalah komunitas kerajaan Allah, Aresi, saudara. Ya, kita adalah memanifestasikan kerajaan Allah. Dan puji Tuhan, saya juga punya padepokan, saudara. Padepokan saya masuk wilayah Parung, Bogor. Ya, padepokan saya beri nama Padepokan Guru Sejati. Ya, karena saya bertobat itu karena saya menemukan guru sejati. Soko guru, suku guru, guru sejati, saudara. Nah, perjalanan saya sampai saya menemukan siapa guru sejati, karena saya latar belakang dari Jawa Timur, saudara. Kalau saudara dari Jawa Timur, khususnya Madiun, saudara, itu ada 3 perguruan silat yang cukup besar. Yang paling besar itu adalah Esa Terate, Esa Winomo, dan IKS Karasakti, dan di sana ada perguruan ilmu sejati, saudara. Jadi kampung kami adalah kampung pesilat, saudara. Ya, kami dibesarkan dengan budaya seperti itu. Jadi tadi kalau dengar kendang sedikit-sedikit ada pengen nari seperti itu, saudara, ya. Jadi kalau dengar kendang itu secara refleks, saudara, saya biasanya melakukan gerakan-gerakan spontanitas seperti itu. Tapi percayalah, saudara, ilmu-ilmu yang seperti itu sudah nggak ada pada saya. Ilmu saya sekarang namanya welas asih, saudara. Ya, dan kalau orang bertanya, Pak Amos agamanya apa? Saya nggak punya agama, saudara. Karena agama tidak menyelamatkan saya, saudara. Yes. Ya, saya kalau orang tanya untuk saya bisa PI, saya penginjilan, sebiasanya, saudara, saya pakai atribut saya ini, saya bisa menginjil dengan jenggot saya, saudara. Ya, ini bukan 70 bidadari yang bergelantung. Nah, rambut saya ini panjangnya 45 cm, jadi sunnah Rasul, saudara. Saya bisa menginjil lewat rambut saya, saudara. Ya, saya bisa masuk penginjilan, memperkenalkan Kristus, dan puji Tuhan, saudara, saya Alkitabiah. Kenapa? Yesus gondrong, saya juga muridnya Yesus, saudara. Amin. Ya, jadi kalau saudara belum gondrong, belum muridnya Yesus. Enggak bercanda, saudara. Ya, jadi hidup kita ini sebagai kitab yang terbuka. Hidup kita ini sebagai suratan yang terbuka, saudara. Nah, jadi saya ada padepokan
sekarang saudara, padepokan saya tempat untuk saya menjangkau jiwa-jiwa saudara. Nah, Tuhan berikan hikmat saudara untuk saya melayani menjangkau saudara-saudara kita. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menerima Tuhan Yesus saudara, ya mari kita jadi garam, kita jadi terang saudara. Saya tidak pernah melepaskan atribut saya saudara. Saya menunjukkan bahwa saya seperti ini, bahwa saya Kristen Indonesia saudara. Ya, kekristenan saya adalah Kristen Indonesia, Kristen Nusantara saudara. Karena kekristenan yang saya pelajari saudara, saya Kristennya tidak mengadopsi Eropa atau asing saudara. Jadi saya mengembangkan kekristenan dengan keindonesiaan saya saudara. Jadi warna saya saudara. Dulu saya coba saudara, saya pakai jas saudara, saya gerak saudara. Ya, saya gerak dan ketika saya pakai jas saudara, saya rambut saya rapikan selayaknya pendeta saudara. Ya, saya nggak pelihara jenggot, kumis selalu rapi saudara. Katanya sih saudara, orang lain bilang saya itu mirip Rano Karno kalau saya rapi saudara. Tapi setelah saya berpenampakan seperti ini, katanya mirip Mat Solar saudara. Ya sudahlah saudara, yang penting saya nggak mirip siapapun, saya nggak mirip artis saudara. Kita harus mirip seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus ada dalam keserupaan seperti Kristus, bukan kesurupan saudara. Boleh lah kalau kesurupan Yesus nggak apa-apa saudara. Ya, biasanya kalau teman-teman kita yang percaya Tuhan Yesus berlatar belakang Islam saudara, itu dibawa ke ulama, ke ustadz saudara untuk ruqyah kembali saudara, dibersihkan saudara. Tapi percaya kalau di dalam dirimu sudah ada Yesus saudara, mau diruqyah kayak apapun nggak mempan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi kalau di dalam diri saudara benar-benar sudah ada Roh Kudus, sudah ada namanya Yesus saudara. Saya kasih mantra hari ini untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kasih ilmu saya bagikan kepada saudara supaya benar-benar saudara tidak bisa kena guna-guna, tidak bisa kena santet saudara. Ini mantranya saudara. Mau belajar mantranya saudara atau doanya? Mantranya begini: setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, rezekine teko saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Yang enggak tahu amin aja saudara. Nah itu saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara memahami ya, berbicara tentang kekristenan, saudara banyak hal yang luar biasa. Makanya saya katakan saudara, saya bukan orang Kristen saudara. Ya, tapi saya murid Kristus saudara. Amin. Saya bukan orang beragama. Orang tanya sama saya, terus agamanya apa? Saya Muslim. Loh, sholat juga? Iya, saya sholat 5 waktu saya sama mereka beda saudara. Ya, ketika saya sama-sama teman-teman saya yang ulama, saudara yang Muslim, saudara ke masjid, malah saya bersyukur saudara saya bisa masuk masjid untuk berdoa di sana. Kiblat saya tidak ke Ka'bah saudara, kiblat saya ke Yerusalem, kiblat saya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu hadir di mana-mana. Tidak perlu pakai kompas saudara. Ya, ketika kita berkumpul malam hari ini 2 atau 3 orang bersepakat dalam namanya, maka Tuhan hadir saudara. Nah, kalau saudara benar-benar mengalami Tuhan hadir dalam hidupmu, pastikan ada perubahan. Katakan sama-sama, perubahan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, mengalami Kristus, hidup dalam Kristus, tidak mengalami perubahan, itu berarti saudara pendusta. Saudara adalah pengkhianat, saudara adalah bohong, saudara. Sejak ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ada perubahan, saudara. Amin. Dulu saya adalah menyandang gelar, saudara. Saya punya komunitas kelompok geng, saudara, namanya Mapedos, saudara. Tahu saudara Mapedos? Manusia penuh dosa, saudara. Jadi saya bangga dengan komunitas saya, saudara, bahwa Mapedos, saudara, kita sering melakukan kejahatan, kita sering
pasukan PGM, saudara, pasukan gotong mayit, saudara. Jadi kalau di kampung saya, saudara, ada orang meninggal, itu kami punya tim gotong mayit, saudara. Kalau mayit dengan meninggal itu baik, saudara, tapi kami punya kehidupan yang seperti itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan, kalau saudara dan saya benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ada perubahan. Perubahan secara karakter, perubahan secara roh, perubahan secara iman, perubahan secara kehidupan, saudara. Itu dia videonya ya teman-teman, cukup luar biasa ya. Kalau dia bercerita masalah latar belakangnya, wah cukup luar biasa. Nah teman-teman, pria ini atau bapak ini, dia sudah mengikut Tuhan dan menyala-nyala rohnya untuk memberitakan Injil dengan atribut yang apa adanya, supaya dia bisa menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Dan kita berdoa bagi pelayanan Bapak ini, kiranya diberkati sidang yang sedang dia gembalakan saat ini, dan kiranya semakin hari semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Nah teman-teman, sekalipun kita tahu akhir-akhir ini bahwa penolakan pendirian gereja semakin ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, khususnya yang berada di Cilegon teman-teman, tapi itu tidak pernah menghambat perkembangan penginjilan, tidak pernah menghambat pemberitaan Injil. Kita percaya bahwa semakin dibatasi dalam mendirikan rumah ibadah, maka percayalah bahwa Injil semakin diberitakan atau disebarluaskan di mana-mana. Teman-teman, itulah ajaran Kristen, itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Karena kita tidak perlu fokus kepada gedung gereja yang akan didirikan. Karena kita tahu bahwa gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita, hidup kita, diri kita, di mana di dalam hidup kita lah Allah berkediaman. Roh tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang disebut bait Allah. Itulah yang disebut gereja. Kita orang-orang yang sudah dipanggil dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, karya-karya Tuhan yang ajaib, khususnya karya pengorbanan Kristus itu, supaya diberitakan kepada banyak orang. Mungkin banyak orang yang membenci kekristenan, mungkin banyak yang mengolok-olok Kristen, yang menghujat Kristen, bahkan yang menjelek-jelekan Kristen, bahkan sampai ayat-ayat kitab suci Kristen dibelok-belokkan ke kiri ke kanan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu lebih besar kuasanya untuk bisa mengungkapkan kebenaran itu kepada setiap orang. Apapun usaha manusia untuk membutakan sesamanya manusia, tetapi kalau terang Tuhan sudah datang kepada orang itu, maka tidak ada yang bisa dibukakan. Mata hatinya bisa dibukakan. Buktinya bahwa banyak orang yang murtad percaya Yesus, dan kita tahu kesaksian-kesaksian mereka cukup luar biasa, dan mungkin ada yang fanatik dulu waktu dia memeluk agama sebelumnya. Tetapi ya bagaimanapun fanatiknya kita, kalau Tuhan sudah menyinari hati kita, membuka hati kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak anugerah keselamatan itu. Karena memang bukan hanya saat ini aja kita dengar bahwa gereja dilarang untuk didirikan, rumah ibadah tidak boleh didirikan, dan lain sebagainya. Udah dari dulu itu, bahkan dari zaman para rasul ya. Petrus, Paulus, bahkan rasul-rasul lainnya. Mereka mengalami banyak tantangan dalam pelayanan mereka. Banyak rintangan, banyak kendala, banyak penghambat, banyak juga ajaran-ajaran sesat di zaman para rasul. Tetapi kita lihat di zaman para rasul luar biasa orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana ada terjadi terobosan besar, di mana bukan hanya 1-2 orang yang diselamatkan di dalam setiap hari, dalam satu hari. Petrus saja sekali khotbah, ya ribuan orang, sampai 3.000 orang percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Itu kan cukup luar biasa.
Jadi teman-teman, itu dia, kita percaya bahwa Kristen itu adalah ajaran kasih ya, sekalipun banyak orang yang membenci kekristenan, tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang mengucilkan kamu, mungkin yang membenci kamu. Kita harus mengasihi mereka. Jangan kita membalas apa yang mereka perbuat terhadap kita. Kalau misalnya ada pembubaran ibadah, penutupan gereja, ya paling yang kita lakukan orang percaya berdoa bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka terbuka hatinya, melihat kebenaran itu, melihat kepada Kristus. Itulah ajaran satu-satunya di dalam Kristen, teman-teman. Dan itu tidak terdapat di ajaran manapun, bahwa kejahatan itu bisa dibalas dengan kebaikan. Hanya di dalam Kristen. Dan itulah yang diterapkan oleh Kristus sepanjang pelayanannya. Bahkan sampai dia disalib, dia masih sanggup melepaskan pengampunan. Apa katanya? Ampunilah mereka. Nah, jadi kalau ada orang-orang sekarang yang membenci kita, mungkin ya di sana tidak boleh dirikan rumah ibadah, di sana dibubarkan ibadah, ya paling yang kita lakukan, kita mengampuni mereka dan kita berdoa bagi mereka. Karena kita percaya bahwa suatu saat nanti ada waktunya Tuhan membuka hati mereka. Tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan buka, itu tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan apa yang Tuhan sudah tutup, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Itu dia teman-teman ya. Dan biarlah kasih Kristus, damai sejahtera Tuhan menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.